Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat berserta salamnya mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah yayasan yang kami beri nama Yayasan Bina Umat dan ini bergerak di 3 bidang. Yang pertama sosial, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga adalah keagamaan. Sosial ini kita sudah menyiapkan tempat, sarana, prasarana, dan walaupun seadanya, alhamdulillah kita sudah menyiapkan. Dan kedua yaitu kemanusiaan, di mana gerak kita ini di kemanusiaan ini adalah bagaimana kita merekrut terutama yatim dan kaum fakir dan miskin. Nah, kita akan santuni dan kita akan berikan pendidikan kepada mereka sampai mereka ini bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga adalah keagamaan. Nah, yang paling pokok adalah keagamaan, di mana mereka ini lulus SD. Kita targetkan adalah mereka ini itu bisa membaca kitab kuning dan lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu sekilas mengenai Al-Um. Apa yang mendorong saya untuk mendirikan Al-Um ini? Yang pertama, sebenarnya inspirasi ini mulai dari sejak kecil. Karena dulu setiap saya mau tidur, terutama umi saya itu menceritakan tentang siapa itu bapak saya. Karena memang saya dari 6 tahun sudah ditinggal oleh orang tua, sehingga saya tinggal bersama ibu. Nah, di saat saya mau tidur, ibu selalu menceritakan tentang bapak saya, bagaimana bapak saya berinteraksi dengan masyarakat, kebaikan-kebaikannya selalu diceritakan kepada saya. Sehingga dalam hati kecil saya harus hebat seperti bapak saya. Nah, dan yang kedua itu adalah didorong oleh kata-kata atau sebuah ayat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, disitu menambah dorongan saya untuk mendirikan sebuah yayasan. Dan yang kedua, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau pengen jadi orang yang memang hebat, kita ini terpilih menjadi kelompok-kelompok yang hebat, maka apa yang harus kita berbuat adalah yaitu kita ini harus mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nah, di situ saya bertambah semangat untuk mendirikan Al-Um ini sendiri. Dan yang ketiga itu dorongan dari guru. Ada mungkin seorang guru yang memang dari awal bertemu saya itu termotivasi pada beliau, karena beliau itu sangat lantang dan mungkin bisa dibilang orang sekitar kita itu mengatakan beliau ini keras. Tapi bagi saya bukan keras, tapi itulah didikan yang memang sepatutnya bagi saya untuk saya terima. Apa? Dia mengatakan sesuatu apa yang ada aja sudah. Kamu boleh nggak punya tangan, tapi kamu jangan sebagai pemerintah. Nah, itu yang tertanam dalam diri saya. Nah, itulah yang saya dapat, dan mungkin yang saya membuat saya ini sangat ingin untuk mendirikan sebuah yayasan. Kenapa kok saya harus peduli kepada anak-anak? Saya dulunya memang dari kecil memang yatim, dan saya itu sekolah atau mondok itu awalnya dari rumah yatim juga, atau bisa dibilang yayasan panti asuhan. Nah,
sedih, susah, senangnya itu saya rasakan ketika saya masih di sana. Nah, dan yang kedua itu adalah ada ungkapan, janganlah anak yatim itu menjadi yatim untuk kedua kalinya. Atau bisa dibilang, janganlah ciptakan anak-anak yatim di negeri kita ini. Itu yang membuat saya termotivasi untuk merekrut anak-anak dan mengayomi mereka. Kenapa saya memberi nama yayasan ini dengan Al-Um? Sebenarnya sih ini nama dari ibu saya. Maksudnya bukan Al-Um nama ibu saya, tapi di situ nama ibu saya itu Umi Umiana. Tapi biasa dipanggil Umi Nah, saya itu paling dekat sama Umi. Sehingga saya pengennya apa yang saya perbuat ini, pahalanya semuanya itu untuk ibu saya dan juga bapak saya tentunya. Nah, dan yang mendekati itu adalah Al-Um, dan kebetulan nama kitab yang sangat populer di Indonesia ini, bahkan sedunia, itu namanya Al-Um juga, yang banyak ditemui di masyarakat. Penerapan pendidikan yang ada di Al-Um ini sebenarnya sama seperti pesantren yang lain, yaitu akhlak itu paling utama, fikih dan tauhid. Dan kita di Al-Um ini lebih pada karena memang Al-Um ini merekrut dari anak kecil, TK, SD dan SMP. Nah, yang karena memang umurnya itu adalah di umur anak-anak, maka yang kita terapkan adalah metode percepatan dalam membaca kitab. Dan yang kedua adalah tahfidzul Quran. Nah, jadi kalau SD targetnya adalah mereka ini mampu membaca kitab, bukan memahami kitab, tapi mampu membaca kitab. Dan kedua, untuk tahfidzul Qurannya adalah itu targetnya tidak harus 30 juz mungkin, tapi bagaimana mereka itu hafal. Umpama targetnya 5 juz, mungkin 5 juz cukup, tapi paling inti adalah membaca 30 juz dengan baik dan benar. Itu target utamanya di SD. Kalau di SMP harus bisa mungkin 30 juz. Dan untuk sosialnya adalah mereka ini ketika tidak mampu atau tidak bisa ikut dalam program tahassusnya yang seperti yang saya bilang tadi, tapi mereka ini kita arahkan kepada santripreneur, di mana santripreneur ini kita sudah beberapa usaha yang kita buka, dan mereka semuanya itu kita latih, kita bina untuk jadi pengusaha. Begitu. Nah, itu ya memang setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Jadi ada yang lembut, ada yang keras, ada ya banyak lah. Ya paling tidak kita Al-Um ini menerapkan 2 poin yang harus jadi pegangan. Yang pertama adalah memadatkan kegiatan. Jadi kegiatan itu dipadatkan. Jadi sehingga kita membutuhkan tenaga atau SDM yang cukup untuk menangani teman-teman yang ada. Dan yang kedua adalah pengasuhan. Nah, jadi jangan sampai kita ini sekali-kali meninggalkan terlalu lama itu anak. Jadi pengasuhan, pengayoman ketika ada yang berantem, nah itu cepat kita datengin mereka, kita temenin mereka. Nah, itulah yang membuat karakter-karakter tadi itu bisa menyatu. Mengenai dari mana sumber pendapatan atau sumber penghidupan bagi saya dan juga santri yang ada di Al-Um ini,
yaitu awal-awalnya dari kerupuk. Kelebihan yang saya sisihkan dari kerupuk. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita sudah ada beberapa santripreneur yang saya bina. Sekarang itu ada Binadring, ada juga Uminit bergerak di internet, dan mungkin masih ada lagi yang usaha-usaha yang kita akan kerjakan untuk santripreneurnya. Nah, itu. Dan yang kedua itu dari donatur yang tidak tetap, karena alhamdulillah belakangan ini mereka sudah tahu, sehingga dari mereka itu terkadang memberikan konsumsi ya, berbentuk makanan. Kalau Jumat ada Jumat berbagi, terus ada yang memberi beras, telur. Ya alhamdulillah sangat membantu bagi kami. Ya kalau masalah pesan, yang pertama kita melakukan segala sesuatu dari niat yang benar. Jangan sampai niatnya ini salah, dan kita harus tulus. Itu semua harus kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah dan mencari pujian Allah. Jangan sampai kita ini mencari pujian-pujian dari selain Allah. Dan yang kedua, kita harus banyak berkorban. Kita harus banyak berkorban waktu, kita harus banyak berkorban pikiran, kita harus banyak mengorbankan tenaga. Nah, kita harus korbankan. Karena tanpa ada pengorbanan, maka mustahil bagi kita ini untuk mencapai kesenangan dan keimanan yang hakiki dari kita sendiri. Begitu. Apa yang membuat Al-Um ini beda dengan yayasan-yayasan yang lain? Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Yayasan ya sama, pendidikan ya sama. Mungkin yang berbeda adalah metodenya saja. Jadi pertama metode, kedua target, dan ketiga adalah kita ini lebih pada fokus pada penyelesaian sebuah kitab atau sebuah pembelajaran. Begitu.